Pemirsa, pemerintah memastikan akan melanjutkan 6 agenda prioritas dalam presidensi G20 tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan berbagai agenda prioritas akan dibahas tahun depan dengan berbagai juga kebutuhan dalam menghadapi tantangan di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan 6 agenda prioritas tersebut diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan krusial global saat ini. Prioritas pertama yaitu pembahasan mengenai exit strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sementara pada prioritas kedua yaitu upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Pada prioritas ketiga adalah sistem pembayaran di era digital. Sementara prioritas keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable financing. Pada agenda prioritas kelima adalah inklusi keuangan, sedangkan agenda prioritas keenam adalah isu terkait perpajakan internasional. Financial threat. Ada 6 agenda prioritas dari G20 di bawah finance dan central bank track. Yaitu pertama, pembahasan mengenai exit strategi, yaitu bagaimana pemulihan ekonomi kemudian akan mendrive bagaimana negara-negara yang melakukan kebijakan extraordinary baik di fiskal dan moneternya secara bertahap mulai melakukan exit strategi tanpa membuat pemulihan ekonominya terganggu. Selain 6 agenda prioritas tersebut, pemerintah Indonesia juga akan fokus kepada beberapa isu yang merupakan isu warisan dari presidensi G20 Italia. Seperti mengintegrasikan risiko pandemi dan risiko iklim dalam risiko global, hingga penguatan global financial safety net dan peningkatan arus modal antar negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri. Beliau adalah Kepala Departemen Ekonomi CSIS. Ya, Pak Yose, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai action dari tantangan Indonesia sendiri begitu sebagai presidensi G20. Ada beberapa hal yang sudah Anda sampaikan bagaimana kita mengupayakan rekonsiliasi begitu ya, kekuatan dunia. Kemudian juga ini juga setelah berevolusi pembahasan-pembahasan yang sudah cukup banyak, Anda bilang ini sudah cukup gemuk sehingga harus dikerucutkan sehingga actionnya juga akan lebih mudah. Nah, lantas bagaimana nih langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk mengejar tadi upaya-upaya rekonsiliasi, kemudian bisa menyatukan lagi nih ego-ego para pemimpin dunia khususnya dari negara-negara maju yang bisa berkolaborasi nantinya dengan negara berkembang. Saya pikir kalau untuk yang pertama, untuk rekonsiliasi, ini kita bisa mencoba menempuh beberapa hal ya. Yang pertama tentunya pemilihan agenda-agendanya itu sendiri adalah agenda yang merupakan interest dari semua pihak. Okay. Yang juga perlu didukung oleh semua pihak. Jadi kalau sudah ada common interest tentunya akan lebih mudah juga untuk dibicarakan. Yang kedua, nah ini kelihatannya para pejabat di Indonesia, apalagi Pak Presiden Jokowi itu harus lebih sering gerilya nih untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan secara bilateral, misalnya untuk bersama dengan para pemimpin-pemimpin dunia, terutama yang memang kelihatannya sulit untuk didudukkan di dalam satu meja, gitu ya. Okay. Sehingga kalau memang bisa, tentunya akan menjadi sangat bermanfaat sekali untuk kesuksesan G20 tahun ini. Dan saya pikir Indonesia mempunyai peran yang cukup posisi yang cukup netral, yang bisa diterima oleh berbagai pihak, sehingga upaya seperti ini itu bisa dilakukan secara lebih mudah-mudahan sih dengan secara lebih gampang gitu ya. Untuk itu dibandingkan dengan kalau posisi G20 ini berada di satu negara yang memang ada kecenderungan yang lebih kuat kepada satu sisi. Itu dia upaya. Nah, kalau untuk fokusnya, saya pikir tadi fokus agenda apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani sudah sangat tepat sekali. Cuma menjaganya di dalam pembicaraan atau pembahasan G20 ini yang perlu dikawal terus supaya akhirnya jangan melebar ke sana kemari lagi. Karena biasanya tuh suka ada permintaan memasukkan ini, permintaan memasukkan itu, akhirnya nggak jadi fokus lagi, akhirnya melebar ke sana kemari sehingga yang perlu kita fokuskan malah tidak dibahas secara lebih mendalam.
Oke, itu dia memang salah satu tantangannya adalah mencoba menyamakan persepsi begitu ya antara negara-negara tadi yang masuk dalam G20 karena juga mereka membawa kepentingan masing-masing begitu ya Pak Yose ya. Ya. Baik, jadi yang perlu adalah tadi dari sisi pendekatan diplomasi begitu dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo begitu dengan pendekatan bilateral kita coba bagaimana melakukan pendekatan terlebih dahulu kemudian upaya-upaya untuk mencairkan suasana begitu nanti sehingga pada saat hari H pada saat pertemuan antara negara-negara tadi di G20 begitu akan lebih cair suasananya begitu Pak Yose. Ya. Tapi kalau kita lihat dari pendekatan lain begitu, bagaimana dari pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan dalam G20 ini? Anda melihat fiskal, kemudian moneter, apakah ini menjadi suatu hal yang perlu kita singgung? Ya, benar. Karena di dalam pemulihan ekonomi yang sekarang ini sedang berjalan, kita masih melihat bahwa pertama pemulihan ekonominya ini masih agak vulnerable ya. Oke. Kita melihat ada paling tidak dari dua sisi. Yang pertama adalah meningkatnya risiko krisis energi ya dengan adanya supply disruption baik itu di tingkatan produksi maupun di tingkatan logistik. Nah ini harus segera ditangani secara bersama-sama nih. Ini nggak bisa ditangani oleh satu atau dua negara saja. Harus pada tingkatan global permasalahan krisis energi ini. Kemungkinan adanya krisis energi ini yang makin meningkat ya. Karena kalau terjadi krisis energi yang menjadi supply shock ya itu kita bisa lihat bahwa secara umum perekonomian akan menjadi sangat-sangat berisiko dengan tingkat inflasi yang tinggi padahal di satu sisi permintaan sendiri belum pulih secara penuh. Jadi kalau permintaannya makin pulih, tentunya inflasinya akan makin tinggi juga yang menyebabkan vulnerabilitas menjadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi market dan keuangan, ya pasar keuangan. Kita bisa lihat bahwa pemulihan ekonomi yang sekarang ini terjadi ini sifatnya uneven gitu loh, unbalanced, tidak seimbang. Di satu sisi negara-negara maju sudah menggenjot mesin perekonomiannya karena mereka berhasil memvaksinasi hingga 70%, 80% dari populasi dan mempunyai cukup confidence dengan kondisi kesehatan mereka. Sementara masih banyak negara-negara berkembang atau negara miskin yang tingkat vaksinasinya itu bahkan kurang dari 10% dari populasi mereka. Jadi jangankan mereka bicara tentang pemulihan ekonomi, mereka bicara tentang kesehatan aja masih jauh. Nah itu akhirnya jadi unbalance seperti ini kan. Nah yang tentunya akan mengancam pemulihan ekonomi ini juga. Yang lainnya juga masalah utang yang makin hari makin membesar dan kelihatannya ini meningkatkan risiko juga terhadap sektor keuangan dunia. Kalau sektor keuangan dunia itu juga mengalami krisis dengan adanya krisis energi, krisis keuangan, kemudian krisis daya beli dan krisis sisi supply, itu tentunya ini merupakan gabungan dari berbagai krisis yang kita tidak mau terjadi di tahun 2022 atau tahun-tahun berikutnya. Dan inilah yang perlu diperhatikan sehingga pemilihan agendanya pun juga harus tepat untuk mencegah berbagai hal-hal atau isu-isu yang kemungkinan akan membesar ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri. Ya, Pak Yose, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai manfaat ekonominya nih kali ini dengan penyelenggaraan G20 di Indonesia. Seberapa luas? Kita bisa lihat tentunya manfaat ekonomi yang langsung ini kita seperti kita ketahui berbagai perhelatan dunia ini tentunya juga mendorong perekonomian lokal ya karena akan ada kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak baik itu tamunya sendiri atau media atau juga berbagai pihak yang lainnya sehingga tentunya akan bisa mendorong perekonomian lokal yang dan juga mendorong pariwisata tentunya yang sekarang selama ini selama 2 tahun sudah terpuruk karena adanya pandemi. Itu yang perekonomian yang langsung, manfaat perekonomian yang langsung. Yang tidak langsungnya sebenarnya jauh lebih besar
kalau Indonesia mampu memajukan berbagai agenda-agenda yang tadi diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani dan memang bisa kemudian diimplementasikan oleh negara-negara G20 secara baik, itu pemulihan ekonomi yang stronger dan yang together, yang kuat dan yang bersama-sama ini bisa terjadi. Dan ini tentunya akan mengungkit juga pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Karena kita tentunya merupakan satu perekonomian yang cukup terbuka, yang juga tergantung kepada perekonomian global, sehingga perekonomian global yang baik menjadi necessary condition, menjadi hal utama untuk menunjang pemulihan ekonomi kita yang baik juga. Betul, karena rata-rata dari 6 prioritas tadi begitu agendanya ini sebenarnya menguntungkan Indonesia sendiri Pak Yosi. Kalau kita lihat dari pendukungan pemulihan ekonomi, kemudian pandemi COVID-19 begitu untuk mengatasi dampaknya, ada sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan dan juga perpajakan internasional. Ya, kalau betul. memang ini benar-benar bisa terimplementasi, kemudian bisa terdeliver dengan baik, tentu kan Indonesia akan diuntungkan kembali posisi kita Pak Yosi. Ya betul. Ini juga bukan saja bicara tentang bagaimana pemulihannya ini bisa berjalan, tetapi juga pemulihan yang tentunya berkesinambungan, pemulihan yang juga kita lihat apa setelah post pandemik ini apa yang kita perlukan, dan itu tentunya menjadi hal sangat penting karena kita memasuki era yang baru nih. Pertama era digital yang makin masif. Kemudian era di mana climate change itu makin terasa dampaknya. Sekarang ini aja cuaca ekstrim di Jakarta sudah berhari-hari kita rasakan nih. Hari ini panas, tiba-tiba besoknya hujan lebat gitu kan. Nah ini dampak dari climate change yang memang makin terasa sekarang ini. Nah lantas bagaimana Anda melihat optimisme bahwa kita bisa memang memberikan sambutan, karena kan sudah disampaikan di segmen awal begitu bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah mengundang secara langsung nih untuk pemimpin dunia bisa datang ke Indonesia. Lantas bagaimana, apakah yang dilirik saat ini, apa yang sedang dinantikan, apakah proses vaksinasinya juga yang kita masih coba kejar nih? Ya betul, tentunya itu juga menjadi satu hal yang perlu kita tingkatkan lebih jauh ya, supaya orang yang datang juga menjadi lebih percaya diri. Pada saat ini kan vaksinasi rate kita yang secara full hanya sekitar 30%-an, yang single dosage sekitar 50%. Kita harus tingkatkan lebih tinggi lagi supaya tamu-tamunya juga lebih percaya diri untuk datang ke Indonesia. Tetapi lebih jauh lagi tentunya kita nggak mau G20 ini, kepemimpinan Indonesia di dalam G20 ini hanya menjadi sekedar event organizer. Setuju, kita Pak. juga harus memberikan agenda-agenda yang substansial, yang juga signifikan untuk mendorong pemulihan tadi, serta melihat situasi post-pandemik ini secara lebih optimis. Gitu. Itu dia, yang penting adalah kerjasama internasional yang dibangun demi tadi kemaslahatan bersama tentunya ya, bangkit dari pandemi COVID-19. Baik, Pak Yose, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan, kemudian insight yang menarik ya terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi, kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan G20. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Yose. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Ya, Pak.